Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Herlina dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan membuat video ujian praktik bahasa Indonesia yaitu mengenai promosi bank syariah. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah gak asing dong dengan yang namanya bank syariah atau bank Islam. Tapi teman-teman tahu gak sih apa perbedaan dan juga persamaan bank syariah dengan bank konvensional lainnya? Nah, untuk itu silakan simak video berikut ini ya, agar teman-teman lebih mengetahui mengenai pengertian dan juga konsep yang ada di bank syariah. Let's get it! Nah, sebelumnya apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata bank? Pasti yang teman-teman pikirkan adalah bank merupakan lembaga untuk menyimpan uang dan menabung uang, atau bank merupakan lembaga untuk melakukan segala kegiatan transaksi. Tapi ternyata teman-teman, di bank syariah tidak hanya untuk sekadar melakukan tabung-menabung atau sekedar melakukan transaksi saja loh. Banyak sekali kegiatan di bank syariah ini yang pastinya teman-teman akan ketahui melalui video berikut ini. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu pengertian dari bank syariah ini sendiri ya. Pengertian bank syariah. Bank syariah atau yang biasa disebut dengan bank Islam merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga. Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, bank syariah itu ternyata prinsipnya sangat-sangat berbeda jauh dengan bank konvensional, di mana bank syariah ini sangat-sangat menjaga dari yang namanya sistem bunga dan juga sistem riba. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang ingin menabung tetapi tidak ingin pusing memikirkan masalah bunga yang ada, sehingga tabungan kalian juga dijamin aman, dan bank syariah sangat cocok sekali untuk kalian. Oke, selanjutnya ada tujuan didirikannya bank syariah. Nah, tujuan didirikannya bank syariah adalah untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Jadi udah jelas ya, di samping kita bisa menabung dan bertransaksi di bank, nah kita juga tidak akan melepas syariat Islam yang melekat di diri seorang Islami. Selanjutnya, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, yang selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama di kalangan bawah. Lanjut, untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Wah, kalau ini sih udah jelas banget ya. Tujuan untuk didirikannya bank selain untuk bertransaksi dan juga untuk menabung, kita juga untuk memajukan negara-negara agar tidak tertinggal dengan negara lainnya. Selanjutnya, untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter, dan yang terakhir yaitu untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Nah, ini juga udah jelas banget nih ya, bagi kalian umat Islam ataupun siapapun yang berada, ini bank syariah ini cocok banget sih aku bilang ya, untuk menabung dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya, karena bank syariah ini nggak kalah maju atau nggak kalah bagusnya dengan bank non-syariah lainnya ya. Karena bank syariah sendiri ini juga sistemnya tuh sama-sama menguntungkan ya, tidak ada pihak yang dirugikan atau juga tidak ada pihak yang merasa untung banyak gitu ya. Jadi fair-fair aja sih kalau aku bilang untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti menabung atau transaksi investasi, bahkan juga bank syariah ini sangat dianjurkan atau sangat direkomendasikan. Nah, yang selanjutnya ini ada produk operasional bank syariah, atau prinsip. Dia ada prinsipnya. Jadi di bank syariah ini ada prinsip penghimpunan dana,
kemudian ada penyaluran dana, dan yang terakhir ada produk jasa. Pasti kalian penasaran kan, apa aja sih maksudnya ini? Nah, maksudnya dari penghimpunan dana yaitu mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Terus yang selanjutnya ada penyaluran dana. Penyaluran dana sendiri ialah pada bank syariah disebut sebagai pembiayaan. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank yang salah satunya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan divisi unit. Nah, yang terakhir adalah produk dari jasa sendiri yang sehari-hari kita pakai ya di bank, yaitu ada tabungan, ada deposito syariah, ada gadainya juga berbentuk syariah ya, atau yang biasa disebut dengan RAN. Nah, kemudian ada giro syariah, dan yang terakhir ada pembiayaan syariah atau yang biasa disebut dengan ijarah. Nah, mungkin seperti itu ya kira-kira prinsip dari bank syariah ini sendiri. Selanjutnya, kalau tadi kita udah ngomongin pengertian, tujuan, juga prinsip. Nah, sekarang ada dasar hukumnya juga loh untuk bank syariah. Selain tadi dari prinsip Islami, bank syariah ternyata juga punya dasar hukum yang diberlakukan dalam undang-undang. Nah, apa aja sih dasar hukumnya dan juga isinya? Nah, jadi di dalam bank syariah itu, dalam Al-Quran tidak menyebutkan nih lembaga keuangan secara eksplisit, namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Quran. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam Al-Quran. Selain itu, dasar hukum perbankan syariah juga didukung oleh konstitusi, di mana ia diberlakukan perbankan syariah di Indonesia didukung oleh konstitusi. Sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi bank syariah. Maka bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut. Dasar hukum ini yang kemudian memperjelas dan memperkuat fondasi perbankan syariah di Indonesia hingga mengalami perkembangan yang cukup pesat pada sampai hari ini. Nah, jadi itu dia ya. Selain bank syariah ini menganut prinsip Islami, bank syariah juga mempunyai hukum sendiri. Ternyata tidak cuma hanya menurut Al-Quran atau juga keislamian lainnya, tetapi di negara ini juga perbankan syariah sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini dia nih yang kita tunggu-tunggu, yaitu persamaan bank syariah dengan bank konvensional. Kira-kira apa aja ya? Jadi, dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang. Ini juga udah jelas ya. Mekanisme transfer, ya ini juga transfer pasti antara bank syariah dengan bank konvensional ya sama aja gitu, dari ATM juga. Kemudian ada teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Wah, ternyata lumayan cukup banyak ya persamaannya. Terus apa aja sih perbedaannya? Kalau persamaan pasti ada perbedaan kan? Nah, perbedaannya yaitu dari sisi bank syariah sendiri, yaitu melakukan investasi-investasi yang halal saja. Wah, ini udah jelas sih, karena dia ini menganut sistem yang prinsipnya ini prinsip Islami banget. Jadi ya pasti investasinya itu yang merupakan investasi yang jauh dari kata riba atau dari kata peribaan ya. Kemudian dari bank konvensional, investasi yang halal dan haram. Ya, ini bisa besar kemungkinan di bank konvensional itu juga memakai sistem bunga. Jadi kita belum tentu mengetahui ya itu sistemnya itu apakah halal atau haram gitu. Jadi yang lebih aman adalah ya bank syariah. Kemudian yang kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa. Nah, ini juga yang seperti tadi di awal kita bicara ya, kalau bank syariah itu menggunakan prinsip bagi hasil, kemudian bank konvensional memakai perangkat bunga. Nah, yang ketiga ini profit dan falah oriented. Nah, ini juga keuntungan ya. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Sedangkan pada bank konvensional, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditor dan debitor. Jadi kita juga lebih sering mendengar kalau misalnya di bank-bank itu penyebutannya pihak kreditor atau debitor gitu ya. Tapi kalau di bank syariah ini sendiri, kita menyebutnya dalam bentuk nasabah dan juga kemitraan gitu.
Kemudian yang terakhir, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawasan Syariah. Ya, ini menurut Dewan Syariah ya. Sedangkan kalau di konvensional itu tidak terdapat dewan sejenis. Nah, selanjutnya adalah wah, ini nih contoh bank syariah. Ternyata tuh di Indonesia juga udah banyak ya bank-bank syariah. Selain bank konvensional, di Indonesia ternyata juga sudah lumayan meningkat bank syariah, yaitu dari Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, atau ada Bank Syariah Indonesia yang disingkat dengan BSI. Jadi nih bank-bank tersebut selain ada juga bank konvensionalnya, mereka juga membuka bank syariah gitu. Tinggal tergantung kalian ingin memilih yang mana, dan ya itu menjadi pilihan tersendiri bagi para konsumen, kita selaku konsumen. Oke guys, jadi itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi kalian para calon nasabah yang ingin menabung, ayo segera menabung. Jangan menunda-nunda atau jangan ragu-ragu demi masa depan yang lebih cerah. Menabung bukan untuk memupuk kekayaan, tetapi untuk keperluan yang mendesak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata salah dan ucapan saya yang salah. Saya Herlina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.